Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Tak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT pada malam hari ini berkenan menurunkan ilmunya melalui perantaraan kitab para ulama, sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadapnya kelak. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'in yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yaitu tentang bagaimana kita berketuhanan yang Maha Esa. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah itu wajib sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan perintahnya. La bi istihsanatin nasi wa niyatihim wa maqasidihim. Ibadah itu tidak boleh ditentukan dengan anggapan baik manusia, entah itu adat istiadat, entah itu kesepakatan bersama, tidak boleh. Ya. Madama annaha lam yadul 'alaiha dalilun minasy-syar'i fahiya bid'atun. Selama ibadah itu tidak bisa ditunjukkan oleh dalil, maka yakinilah itu bukan ibadah, melainkan sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah. Dan kata-kata ini bagi yang belum pernah mendengar seakan-akan seperti petir ya di siang hari ya. Dulu saya juga sama, dari SD sampai SMA tidak pernah diajarkan bagaimana memahami ibadah yang sesuai dengan aturan agama. Ibadahnya hanya ikuti saja, ngalir begitu saja, tidak pernah dijelaskan. Kemudian hijrah, kuliah dari Cilacap ke Solo,
Di Solo itulah saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang diperoleh dari para asatid. Wala tanfa'u sahibaha, ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya dari syariat, tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya, ya, tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Bal tadurruhu li'annaha ma'siyah, bahkan dengan lebih tegas lagi, justru akan membahayakan pelakunya, karena dia menganggapnya ibadah padahal bukan ibadah. Li'annaha maksiyatun, bahkan para ulama memberikan penegasan bahkan itu maksiat. Mungkin telinga kita agak sedikit terganggu ya, bagi yang belum pernah mendengarkan pernyataan ini. Kok bisa ya? Yang tadinya dianggap ibadah oleh masyarakat, ternyata setelah diteliti tidak ada dalilnya, justru itu maksiat. Wa in ja'ama annahu taqarrubun biha ila Allah azza wa jalla, jika hal itu dianggap mendekatkan diri kepada Allah, fala budda fi ibadati min hadaini asyarataini, selama itu diyakini sebagai ibadah, wajib harus memenuhi dua persyaratan mutlak, dua-duanya harus ada. Yang pertama al-ikhlasi, yang kedua wal mutabi'ati li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan mutaba'ah. Inilah tugas para dai, para asatid, para mubaligh, para pemimpin, para ayah, untuk menjelaskan kepada keluarganya. Hatta takuna ibadatun sahihatan nafi'atan li sahibiha, sehingga dengan terpenuhi dua syarat tersebut, ibadah itu baru dikatakan ibadah yang sahihah, yang benar, ibadahnya sehat, tidak berpenyakit, ibadahnya nafi'atan, bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhala syirkun batalan, jika ibadah tersebut ada kesyirikan masuk kepadanya, maka batal, tidak sah, walaupun terpenuhi syarat dan rukunnya secara fikih. Secara fikih terpenuhi. Seorang sholat dalam keadaan suci, syarat dan rukun sholat terpenuhi, tetapi dia melakukan kesyirikan, sholatnya dianggap batal. Wa idza sharat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fa hiya batilatun aidan. Demikian juga jika ibadah tersebut adalah perkara yang dibuat-buat, mubtada'atan. Ya, kalau mubtadi'ah itu pelaku, tapi kalau mubtada'ah yang dibuat-buat, yang sebelumnya tidak ada, yang tidak ada dalil sama sekali, maka ini juga batal. Biduni hadaini syarataini la faidata minal ibadah, tanpa dua syarat tersebut sama sekali tidak memberikan faidah, manfaat. Li'annaha 'ala ghairi ma syara'a Allah 'azza wa jalla, karena hal itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabih aw 'ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima sama sekali sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia meyakini itu ibadah padahal tidak disyariatkan,
Tidak ada penjelasannya di dalam Alkitab dan Sunnah Rasulnya SAW. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu atba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang manusia pun yang wajib untuk diikuti. Kita tidak wajib mengikuti kiai, tidak wajib mengikuti ustaz, tidak wajib mengikuti guru. Yang wajib hanya Rasulullah SAW. Amma ma'ala rasulah, adapun selain Rasul, fa innahu yutba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasul. Seseorang selain Rasul boleh untuk ditaati, diikuti ketika ucapannya dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah SAW. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ah. Jika ucapannya menyelisihi Rasul, bertentangan dengan Rasul, tidak boleh ditaati. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, atiullaha, ini perintah. Taatilah Allah wa atiur Rasul, dan taatilah Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, makna ulil amri wa ulul amri hum al-umara'u wal ulama. Ulil amri di sini ada dua, pemerintah dan ulama. Alhamdulillah kita berada di negeri yang dua-duanya terlepas dari segala kekurangan. Ya. Namun aneh, ada juga orang yang mendirikan pondok pesantren dengan nama penulis kitab ini, tetapi tidak mengakui pemerintah kita sebagai umar. Mereka mengamputasi makna ulul amri hanya sebatas ulama saja. Dan telah diawasi sampai sekarang, karena itu bagian dari bibit-bibit terorisme. Tidak mengakui pemerintah NKRI sebagai ulama. Bukankah NKRI ketika didirikan oleh founding father dari berbagai persyarikatan, entah itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masumi, dan yang lain sebagainya, mereka membuat perjanjian damai untuk mendirikan negara NKRI agar kita tidak mudah diacak-acak oleh negara penjajah. Itu umaroh, itu terlepas dari segala ukuran. Namun aneh, ada sebagian komunitas mereka memiliki sayap-sayap, entah sayap Semarang, sayap Bekasi, termasuk sayap Pontianak, tidak mengakui pemerintah kita sebagai umat. Dan lucunya, mereka kalau nikah kemana? Ke KUA juga. KUA kan perwakilan dari umat. Kalau tidak mengakui mestinya tidak usah ke KUA, bikin KUA sendiri. Jadi kontradiksi ya antara ucapan, keyakinan dengan perbuatan. Ya. Mereka menghilangkan ya arti dari ulul amri hum al-umara'u wal ulama. Padahal pondok pesantrennya menggunakan nama penulis kitab ini. Ya, wallahu alam. Beliau masih hidup. Ridho atau enggak kira-kira namanya dipakai tanpa izin dari orangnya. Ya. Ada di Pontianak ini jamaah sekalian, pondok yang menggunakan nama penulis ini. Ya. Fa idza ata'ullaha wajaba ta'atuhum wa atba'uhum. Apabila umara dan ulama mereka mentaati Allah, ucapan mereka tidak bertentangan dengan syariat Allah,
aturan yang mereka buat tidak menabrak Al-Quran dan hadis, maka wajib mentaati dan mengikuti mereka terhadap peraturan yang memang tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, seperti diwajibkannya membuat identitas seperti KTP, kartu keluarga, kemudian SIM dan seterusnya. Hal itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya menjadi wajib berdasarkan surat An-Nisa ayat 59. Kalau kita melaksanakan yang wajib berarti apa? Mendapatkan pahala. Yusabu fa'iluhu, diberikan balasan baik orang yang melakukannya. Apabila kita meninggalkannya, yu'aqabu tarikuhu, akan diberikan hukuman orang yang meninggalkan kewajiban. Jadi berdosa orang yang menerobos lampu merah, karena lampu merah yang dibuat oleh Umar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Menerobos lampu merah dengan sengaja tanpa ada kebutuhan yang mendesak, hukumnya haram. Kebutuhan yang mendesak contohnya apa? Ambulan misalnya, kan dia bawa mayat kan, dalam keadaan emergensi, boleh menerobos lampu merah. Atau ada umara yang punya hajat yang sangat mendesak, minta dikawal karena ditunggu, ya mereka punya wewenang. Ya. Anna idza khalafu amrallahi fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa la atba'uhum fima khalafu fihi. Adapun jika aturan mereka bertentangan dengan perintah Allah, tidak wajib mentaati dan mengikuti mereka, tidak wajib mengikuti terhadap yang di dalamnya mengandung penyelisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa kira-kira? Aturan umara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya misalnya anak dibatasi hanya 2 saja, ini bertentangan. Ya. Banyak ibu-ibu yang tidak mau dibatasi anaknya hanya 2. Ketika ada datang ke RT dinas kesehatan untuk menawarkan program keluarga kecil, cukup 2 anak, mereka pada nggak mau, nggak berdosa. Ya, selama mampu mengatur cara kelahiran, ya tidak ada masalah. Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul, tidak ada satupun manusia yang ditaati secara mutlak, ya, 100% sami'na wa ata'na. Kepada selain Rasulullah nggak boleh. Berarti secara tak langsung, kalau ada orang yang taat kepada gurunya 100%, gurunya suruh nyemplung ke sumur dia nurut, gurunya suruh melakukan ini dan itu dia nurut, bahkan gurunya nyuruh menceraikan istrinya karena istrinya mau diambil oleh gurunya, dia juga nurut. Ini ada jamaah sekalian. Saya pernah ketemu orang yang kerja di PLN, tinggal di Jeruju. Dia termasuk korban. Kawannya dia itu istrinya Jamilah, cantik, diminta oleh gurunya dikasihkan. Orang yang mentaati guru 100% mutlak, berarti sama saja dia sudah mengangkat gurunya memiliki sifat kenabian, maksum.
Ya, perintah atau titah gurunya tidak mengandung dosa, tidak mengandung kesalahan. Ya, bahkan di video belum lama ya, di daerah Cianjur ada orang yang ngaku Habib datang ke pondok pesantren, istri pimpinan pondoknya Jamilah Jiddan, sangat cantik. Kalau kamu nggak berikan istrimu, kamu tidak akan memberikan syafaat. Dikasihkan istrinya. Ya. Tidak boleh kita memberikan ketaatan secara mutlak kepada selain Rasulullah SAW. Ya. Karena selain Rasul itu memiliki potensi salah dan lupa. Adapun Rasulullah diingatkan, selalu diawasi. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali wahyu. Adapun selain Rasul, terkadang hawa nafsu, terkadang keinginan pribadi. Ya. Wa ma adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'a ar-rasul. Boleh-boleh saja selain Rasul untuk ditaati, diikuti ketika titahnya, ucapannya, perintahnya mengikuti Rasulullah SAW. Dalam rangka untuk mentaati Rasulullah SAW. Hadhihi al-ibadatu as-sahihah. Inilah penjelasan tentang ibadah yang sahihah. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah yang keempat. Fa idza arafta anna syirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nari. Maka jika engkau sudah mengetahui sesungguhnya kesyirikan itu jika bercampur dengan ibadah, maka kesyirikan itu akan merusak dan menghanguskan amalan ibadah. Dan pelakunya jika tidak bertobat kekal di dalam neraka. Ay madama annaka arafta tauhidah wa huwa ifradullah bil ibadah, selama engkau tidak mengetahui apa itu tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Maka wajib bagimu yajibu an ta'rifa ma huwa syirik. Ya. Wajib mengetahui tauhid dan juga wajib mengetahui lawannya yaitu syirik. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Ini ada kaidah. Orang yang tidak mengetahui sesuatu pasti dia akan jatuh dalam perkara itu. Kita masukkan kata-kata sesuatu dengan kata-kata syirik. Jika seseorang tidak mengetahui kesyirikan, la ya'rifu syirka yaqa'u fihi, pasti dia jatuh dalam kesyirikan. Tidak ada orang yang selamat dari syirik secara otodidak, tidak ada. Fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki min ajli an tatajannabaha. Engkau wajib mempelajari detail, rinci jenis-jenis syirik agar mampu untuk menjauhinya. Jadi tidak ada orang yang selamat dari syirik, tidak ada orang yang selamat dari neraka tanpa berilmu, enggak ada. Li'anna Allah hadzara minasyirki. Sungguh Allah telah memperingatkan bahaya syirik. An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah sanggup memaafkan selain syirik. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Allah kehendaki maksudnya dimaafkan tanpa disiksa, atau disiksa dulu untuk dibersihkan dosanya, yaitu dosa selain syirik, dosa zina, dosa mabuk, dosa korupsi, dosa membunuh, dosa ghibah, dosa riba, dosa durhaka,
kepada orang tua dan seterusnya. Adapun dosa syirik tidak bisa dimaafkan kalau pelakunya tidak bertobat sampai napas yang terakhir. Fahada syirku alladhi hada khatruhu, inilah bahayanya syirik. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah, Allah haramkan orang yang mati dengan membawa dosa syirik haram masuk surga. Al-Maidah 72, innahu, sesungguhnya Allah, man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Wa yahrimu minal maghfirati, dan Allah haramkan ampunan. Walaupun dicuci bermiliar-miliar tahun di neraka, tidak akan bersih kotoran syirik itu. Yang bisa dibersihkan kotoran selain syirik, selain syirik akbar, itu bisa dibersihkan, walaupun harus ditempuh dengan berjuta-juta tahun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Idzan, dengan demikian, hada khatarun azimun, ini adalah bahaya yang sangat besar. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatari. Sebelum kita mendapatkan resiko atau bahaya atau madarat apapun, maka yang wajib untuk kita pelajari terlebih dahulu adalah bahaya syirik. Kita tidak pandai dalam ilmu perhitungan. Ya, paling-paling resikonya kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan matematika. Masih banyak jalan yang lain. Orang nggak pinter matematika bisa jadi supir, bisa jadi tukang asongan, tukang gorengan, bisa bertahan hidup, ya kan? Ada resiko, dia bisa menghindari resiko. Tapi kalau resiko kesyirikan tidak bisa dihindari kecuali dengan mengilmuinya, kecuali dengan mempelajarinya dan menjauhinya. Lianna syirka dhalat fihi afham wa uqul, karena kesyirikan itu akan merusak akal, menyesatkan pemahaman. Fal wajibu an ta'rifa ma huwa syirku minal kitabi was sunnah, sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari kesyirikan yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah, dari Al-Quran, dari ayat, dari surat, dari hadis yang sahih. Allahumma haddara min syai'in illa wa yubayyinuhu, tidaklah Allah memperingatkan bahaya sesuatu, pasti Allah menjelaskannya. Gak mungkin Allah gak menjelaskan. Allah maha adil, Allah maha rahim kepada orang-orang yang beriman. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnas, dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti Allah jelaskan. Fahum lam yuharrim asyirka wa yatrukhu mujmalan, tidaklah Allah memperingatkan bahaya syirik, tidaklah Allah mengharamkan syirik, tidaklah Allah membiarkan manusia dalam keadaan tidak tahu tentang syirik. Tidaklah Allah membiarkan bahaya syirik, Allah biarkan secara umum saja. Tidak. Allah jelaskan ribuan ayat, Allah jelaskan melalui ribuan hadis. Bukan 1-2 ayat, bukan 1-2 hadis saja, ribuan ayat, ribuan hadis. Bal bayyanahu fil Qur'anil Azim wa bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bayanan syafiyan. Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulnya dengan jelas. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku, jika kita ingin mengetahui dengan benar apa itu kesyirikan, narji'u ila kitab wa sunnah, maka merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Hatta na'rifa syirka,
sehingga kita tahu ya kesyirikan itu apa. Wala narji'u ila qauli fulanin wa hadha syai'. Tidak boleh kita memahami tauhid dan syirik merujuk kepada pendapat manusia, perkataan si fulan dan si fulan. Karena sekarang banyak orang-orang yang mendefinisikan tentang tauhid dan syirik hanya berdasarkan asumsi, pendapat, argumen yang dibangun dengan akal semata, tidak dilandasi dengan dalil. Maka tentu itu adalah bukan ilmu, ya. Sampai di sini mungkin ada diskusi sebelum saya lanjutkan ke pelajaran inti, yaitu al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Berapa menit lagi? Silakan ya. 10 menit lagi, lanjut ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Jadi judulnya 4 kaidah. Kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama bunyinya, ketahuilah orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah. Diperangi di sini bukan berarti diancam dengan pedang, tidak. Diperangi di sini diperangi kebodohannya, ketidaktahuannya tentang syirik. Rasulullah itu tidak mau berperang aslinya, kecuali dalam keadaan terbesar, kecuali untuk membela kehormatan kaum muslimin. Ya, kalau bisa dengan ilmu, dengan cara damai, Rasulullah tidak mau berperang. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah dahulu ketika beliau hidup, mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir. Mereka yakin seyakin-yakinnya kalau ditanya siapa itu khaliq, siapa itu pencipta, siapa itu pengatur, jawabannya Allah. Dan keyakinan mereka Allah itu pencipta dan pengatur tidak akan memasukkan mereka ke dalam Islam. Dari sini kita bisa paham, sebatas mengakui Allah pencipta dan pengatur tidak otomatis orang yang meyakininya menjadi muslim. Berarti ada yang belum terpenuhi, gitu kira-kira. Ya, namanya kesimpulan, ya. Oh, kalau sekedar yakin Allah pencipta dan pengatur belum Islam, berarti ada syarat lain yang harus dipenuhi kalau dia dikatakan sebagai seorang muslim. Rasulullah tetap akan menagih apa namanya? Jizyah, ya, kepada orang yang tinggal di Madinah dan dia bukan muslim, baik dari Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tinggal di Madinah harus bayar jizyah karena belum muslim. Walaupun dia kalau ditanya yang menciptakan dirinya Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Oh, berarti ada syarat yang belum dipenuhi. Nah, syarat inilah yang harus kita ketahui. Berarti dia masih musyrik, berarti dia masih kafir, ya. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Kul man yarzuqukum. Kalau kita buka tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, ayat ini membicarakan dialog antara Rasul dengan orang kafir. Kul, katakan Muhammad kepada orang kafir, man yarzuqukum, wahai orang-orang kafir, siapa yang memberi rezeki kepada kalian, minas sama, dari langit, wal ardi, dari bumi, aman yang melikusan awal absar, siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul minal mayyita minal hayy, siapa yang menghidupkan
dan siapa yang mematikan? Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab, fasayaquluna Allah. Allah yang menciptakan telinga dan mata, yang mematikan dan menghidupkan, yang memberi rezeki kepada kami, Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau kita buka tafsirnya, kenapa kalian tidak bertauhid? Kenapa kalian tidak mengesahkan Allah? Inilah syaratnya yang belum dipenuhi. Mereka masih menduakan Allah. Ya. Jadi definisi Muslim dari ayat ini, dari kaidah ini, kita sudah bisa mengetahui. Muslim adalah orang yang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sekadar pengakuan Allah pencipta, pengatur alam semesta belum cukup. Penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, al-qaidatul ula an ta'rifa anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah dahulu, mereka bertauhid rububiyah. Jadi mengakui, meyakini Allah pencipta dan mengatur alam semesta, itu baru sebatas tauhid rububiyah. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhid rububiyah lam yulhihum fil Islam wa lam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Sebatas tauhid rububiyah saja mereka tidak dianggap muslim. Ya. Harta mereka tidak terjaga, darah mereka tidak terjaga. Ya. Artinya tidak diberikan perlindungan penuh. Buktinya apa? Buktinya mereka kalau tinggal di negeri muslim harus membayar jizyah. Kalau muslim tidak, jamaah sekalian. Jadi negara kalau ditetapkan undang-undang dari Al-Quran dan Sunnah secara dominan, jadi pajak itu nggak ada, jizyah itu nggak ada. Ya. Kalau memang negaranya makmur, tak perlu meminta jizyah kepada warganya yang muslim. Adapun di negeri kita belum bisa karena kita masih kompilasi undang-undangnya, ya. Masih kompilasi. Ya. Padahal ala anna tauhid laisa huwa al-iqrar bi rububiyyati faqat, menunjukkan bahwa pengakuan tauhid rububiyah itu tidaklah cukup. Wa anna syirka laisa huwa syirku fi rububiyyati faqat. Karena syirik yang dimaksud bukan syirik di dalam rububiyah. Mengakui selain Allah ada yang menciptakan itu juga syirik, tetapi itu syirik rububiyah. Ya. Tetapi syirik yang menyebabkan dia kekal di neraka, syirik di dalam ibadah. Ya. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyati illa sawadun minal khalq. Di zaman Rasul hampir tidak ada orang yang berbuat syirik dalam rububiyah kecuali ateis, segelintir orang saja, itu pun sedikit gak banyak. Ya. Wa inna faqulul umam tukirru bi tauhid rububiyah. Mayoritas umat manusia itu bertauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Dengan melihat ribuan hadis, ribuan ayat, disimpulkan makna tauhid rububiyah, al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki, penghidup, yang mematikan, yang mengatur. Itu makna dari tauhid rububiyah. Au bi ibaratin ahsar, atau dengan kalimat ringkas, tauhid rububiyah huwa ifradullah ta'ala
bi af'ali. Menyatakan hanya Allah saja satu-satunya yang bisa melakukan. Itu namanya tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan. Dan banyak kaum muslimin yang mendefinisikan tauhid itu sampai ini saja. Ya, sehingga orang yang ketika ditanya siapa penciptanya Allah, sudah cukup katanya. Ternyata belum cukup jelaskan. Ya. Inilah yang perlu kita pelajari lebih lanjut supaya kita kokoh di dalam memahami tauhid, benar di dalam memahami tauhid. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjut di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.